anak-anak Simbo, terima kasih telah setia dengan channel Oma Simbo. Dan untuk episode kali ini, tim Oma Simbo berkesempatan sowan dan silaturahmi ke pemakaman Kiai Ageng Pawiro Purbo atau yang lebih akrab dipanggil Ndoro Purbo. Mungkin bagi beberapa masyarakat Jogja tidak asing lagi dengan letak makam Ndoro Purbo karena lokasinya tepat di pinggir jalan Kusuma Negara. Posisinya berada di sebelah timur komplek Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Oh ya, bagi anak-anak Simbo yang ingin berkunjung ke lokasi ini mudah saja bisa menggunakan aplikasi Google Map dengan kata kunci Makam Kiai Ageng Pawiro Purbo. Ndoro Purbo adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dari garis ayahnya Gusti Pangeran Haryo Suryo Mataram I. Beliau putra keempat Gusti Pangeran Haryo Suryo Mataram I yang dilahirkan di Yogyakarta pada 28 Februari 1869 dengan nama kecil Raden Mas Kusrin. Selama hidupnya, Ndoro Purbo bertempat tinggal di Jalan Tukangan 17 Yogyakarta dan beliau wafat pada 4 Mei 1933 tepat usia 64 tahun. Pada kala itu, saat usia 13 tahun, Ndoro Purbo diasuh oleh pamannya yang bernama Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro karena orang tua Ndoro Purbo diasingkan oleh Belanda. Dan ketika umur 17 tahun, Ndoro Purbo diberi pekerjaan dan jabatan sebagai Bekel Punokawan dan namanya berubah menjadi Raden Bekel Pawiro Purbo. Pada tahun 1891, beliau menikah dengan Jiwaningsih dan dikaruniai anak bernama Raden Ajeng Sukiyi. Dan anak Ndoro Purbo pada saat usia 5 tahun meninggal dunia. Dan selang beberapa tahun kemudian disusul istri Ndoro Purbo juga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membuat Ndoro Purbo sangat terpukul. Kejadian tersebut membuat Ndoro Purbo memutuskan keluar dari keraton pada tahun 1898 dan memulai perjalanan panjangnya menjadi seorang aulia. Melalui perjalanannya dalam mempelajari tasawuf selama 3 tahun di daerah makam Sunan Kalijogo, Kadilangu, Demak. Dan sekembalinya Ndoro Purbo dari perjalanan spiritual, Ndoro Purbo menghendaki kehidupan di luar keraton dan membuat beliau banyak berinteraksi dengan masyarakat. Melalui kelebihan yang diberikan Allah kepada Ndoro Purbo, menjadikan Ndoro Purbo sebagai tokoh yang selalu dimintai pertolongan oleh masyarakat untuk membantu berbagai kesulitan hidup, baik dalam hal kesehatan, perekonomian, perjodohan, dan masih banyak hal lainnya. Dikisahkan, Ndoro Purbo sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk bertemu langsung masyarakat. Contohnya, seperti perjalanan beliau ke daerah Bukit Polaman yang saat itu mengalami kekeringan. Atas arahan Ndoro Purbo, masyarakat di sana bisa menemukan mata air yang saat ini bernama Sendang Polaman. Selama hidupnya, Ndoro Purbo sempat mengangkat anak bernama Surip yang kemudian diasuh oleh Nyi Sukinah. Nyi Sukinah adalah seorang abdi dalam yang akhirnya diangkat istri oleh Ndoro Purbo. Dan setelah menikah, Nyi Sukinah mendapat nama Ibu Nyai Kasihan Raden Ayu Panukmawati.